Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu, salah seorang sahabat yang dikenal piawai merangkai syair dan berdebat itu, pernah mendapat hukuman berupa pengasingan. Ia dikucilkan oleh seluruh warga Madinah selama 50 hari. Sanksi itu ia peroleh lantaran pengakuannya yang jujur kepada Rasulullah SAW bahwa ia tidak ikut pergi berperang saat peristiwa Tabuk terjadi. Ketidakikutsertaannya itu bukan atas sebab yang diperbolehkan oleh syariat. Selama perang berkecamuk, ia tidak melakukan aktivitas apapun selain berdiam diri di rumah. Ia berkata, "Ketika aku duduk seperti yang telah disebutkan Allah, jiwaku terasa sempit dan bumi yang kupijak seakan tidak kukenali. Hukuman yang ia jalani dirasakannya berat. Ia pun bersungguh-sungguh menuju pertaubatan." Di suatu fajar, betapa gembiranya sosok yang berasal dari suku Khazraj ini. Ia mendengar berita gembira meski samar. Suara itu ia dengar dari ketinggian Bukit Sala yang menyuruhnya bergembira bahwa Rasulullah telah memberitahukan pertaubatannya telah diterima oleh Allah. Kurang yakin pada informasi tersebut, ia pun lantas bergegas menghadap Rasulullah dengan segala keterbatasan. Bahkan dikisahkan, ia sempat meminjam 2 helai pakaian kala itu. Sepanjang perjalanan, orang-orang menemuinya secara berkelompok. Mereka mengucapkan selamat atas diterimanya taubat. Sesampainya di Masjid Nabawi, ia mendapati Rasulullah sedang duduk dikelilingi sahabat lainnya. Thalhah bin Ubaidillah berdiri lalu menyalaminya sembari memberikan ucapan selamat. Rasulullah menyerukan ke Ka'ab agar bergembira di hari yang paling baik tersebut. "Bukan dariku, melainkan dari Allah," perintah Rasulullah dengan menampakkan wajah yang berseri-seri. Kabar gembira serupa, meski dalam konteks dan kasus berbeda, juga diterima oleh orang-orang terdekat Rasulullah. Kabar gembira pernah diterima oleh Khadijah berupa rumah di surga yang terbuat dari mutiara. Istri Rasulullah Aisyah memperoleh berita gembira saat Allah Subhanahu wa Ta'ala membebaskannya dari hadithul ifki, fitnah tentang perselingkuhan yang pernah dituduhkan padanya, padahal tudingan itu sama sekali tidak benar. Selain mereka berdua, sahabat Abu Bakar, Ali bin Abi Thalib dan Bilal bin Rabah pernah mendapat kehormatan dengan berita-berita gembira dari Rasulullah. Bisyarah atau kabar gembira bermakna terlihatnya sesuatu dengan indah. Bisa pula berarti memberi kabar gembira. Bisyarah digunakan juga untuk kabar baik. Membiasakan diri untuk membawa kabar gembira untuk orang sekitar termasuk dari kesempurnaan iman. Menyebarkan berita gembira tersebut di antara amal baik yang mendatangkan kebahagiaan kepada muslim lainnya. Dalam sebuah riwayat oleh Tabrani, dijelaskan bahwa manusia yang paling disukai Allah adalah manusia yang paling bermanfaat, dan amal yang paling disukai Allah adalah kamu mendatangkan kebahagiaan kepada muslim. Dalam Islam, anjuran menyampaikan kabar gembira tersebut sangat ditekankan. Berbagi kabar gembira kepada orang lain sekalipun dalam praktiknya seringkali penerimaan orang berbeda memiliki manfaat yang banyak. Berbagi berita gembira mampu melapangkan dada dan membahagiakan hati. Selain pula dapat menjadi ciri iman dan keislaman yang baik, memperkuat tali silaturahim antara pemberi dan penerima kabar, serta dapat mendatangkan ketenangan dan meningkatkan kualitas spiritual. Anjuran menyampaikan berita gembira tersebut tersurat dari perintah yang banyak termaktub dalam Al-Quran berulang kali. Bukan hanya dalam Al-Quran, hadis-hadis pun tak sedikit memuat kabar gembira untuk umat. Di antaranya kabar gembira yang tertera dalam hadis riwayat Abu Daud dan Tirmidzi. Dalam hadis tersebut, Rasulullah meminta agar memberikan kabar gembira akan cahaya yang sempurna di hari kiamat kepada orang-orang yang berjalan dalam kegelapan menuju masjid.